Perhatikan gambar di bawah ini, ada gambar roda sepeda, kaset CD, jam beker, dan uang logam. Apa nama bentuk gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Benar sekali, gambar itu adalah lingkaran. Pengertian lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu yang dimaksud di atas adalah titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping disimbolkan oleh titik O yang ada di tengah-tengah lingkaran. Sedangkan garis OA, OB, dan OC itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Kita akan belajar lebih lanjut tentang unsur-unsur apa saja yang terdapat pada lingkaran. Ada sebuah gambar lingkaran. Bisa diperhatikan, unsur yang pertama akan kita pelajari adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran itu ada di tengah-tengah lingkaran. Kita beri nama dengan huruf O. Yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Biasanya disimbolkan dengan huruf R kecil. Jari-jari lingkaran adalah jarak dari titik O ke titik A. Selanjutnya diameter. Diameter lingkaran disimbolkan dengan huruf D. Dia adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran yang harus melewati titik pusat lingkaran, yaitu titik O. Selanjutnya ada busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung antara titik A ke titik C. Itu disebut busur lingkaran yang kita beri warna kuning. Lalu ada lagi tali busur. Kalau tali busur itu garis lurus yang menghubungkan titik A dengan titik C. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng adalah luas daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Di situ kita beri warna kuning untuk luas tembereng. Yang ketujuh ada namanya juring. Juring adalah luas daerah yang kita beri warna coklat di situ. Juring dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Bisa dibedakan ya tembereng sama juring. Terakhir ada apotema, garis lurus antara O ke D. Nanti akan kita bahas lebih detail ya. Simak terus video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita bahas lebih detail lagi. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Di situ titik pusatnya kita beri simbol huruf O. Dia adalah titik pusat lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran harus menggunakan jangka untuk menggambarnya. Yang kedua adalah jari-jari lingkaran yang kita simbolkan dengan huruf R. Jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke lengkungan lingkaran. Garis OA ini adalah garis yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Disebut OA, jari-jari OA.
Lanjut ke diameter lingkaran. Diameter itu disimbolkan dengan huruf D kecil. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan dia melalui titik pusat. Misal ada titik B di lengkungan lingkaran. Kalian buat garis dari titik B melalui titik O sampai pada lengkungan lingkaran. Misalnya kita kasih nama titik C. Maka garis BC itu disebut dengan diameter. Garis OB dan OC dia juga merupakan jari-jari lingkaran. Coba perhatikan, panjang BC itu adalah panjang OB ditambah dengan panjang OC. Dengan kata lain, panjang diameter itu adalah dua jari-jari. Biasa kita tulis D sama dengan 2R. Selanjutnya ada busur lingkaran. Busur adalah garis lengkung lingkaran yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Di situ garis lengkung AC itu adalah salah satu busur lingkaran. Busur lingkaran ini ada busur kecil dan busur besar. Busur AC yang berwarna kuning kita sebut dengan busur kecil. Sedangkan busur AC yang berwarna hitam kita sebut dengan busur besar. Apabila cuma disebutkan busur lingkaran saja, maka yang dimaksud adalah busur kecil lingkaran yang kuning ya. Ada lagi tali busur. Kalau busur tadi garis lengkung, kalau tali busur itu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Pada gambar tersebut kita tarik garis dari A ke C, garis lurus ya. Garis lurus AC itu kita sebut dengan tali busur lingkaran. Apakah garis BC juga tali busur? Iya, garis BC tali busur yang istimewa karena dia melalui titik pusat, makanya disebut dengan diameter lingkaran. Tembereng. Tembereng adalah luas daerah. Luas daerah dalam lingkaran dibatasi oleh busur dan tali busur. Di situ saya beri warna kuning biar kalian bisa tahu jelas yang mana yang disebut dengan tembereng. Tembereng juga ada dua, yaitu tembereng kecil dan tembereng besar. Daerah yang berwarna kuning disebut dengan tembereng kecil. Kalau yang ditanya hanya tembereng saja, berarti yang dimaksud adalah tembereng kecil. Juring. Juring juga merupakan luas daerah. Bedanya kalau juring itu dia dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Di situ saya beri warna coklat supaya kamu bisa lihat yang mana yang disebut dengan juring. Juring juga ada juring kecil sama juring besar. Kalau yang ditanya cuman juring saja, maka yang diminta adalah juring kecil. Di situ kita kasih nama juring AOB. Ya. Juring kecil AOB. Terakhir ada apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis itu harus tegak lurus dengan tali busur lingkaran. Dari titik O, buat garis yang tegak lurus dengan tali busur AC. Misalnya di titik D. OD tegak lurus. Garis OD ini yang kita sebut dengan apotema. Di situ ada tanda siku-siku yang menunjukkan kalau dia tegak lurus. Oke, sekarang ada contoh soal. Coba kalian kerjakan. Coba kerjakan dulu di kertas. Jangan lihat jawabannya dulu. Silahkan di stop dulu videonya. Kerjakan.
Setelah kamu mengerjakan, baru boleh buka jawabannya. Jika benar semua, maka kamu sudah paham tentang materi ini. Selamat mengerjakan. Sudah ngerjakan belum? Kalau belum, jangan lihat jawabannya dulu. Ayo balik dulu ke video sebelumnya. Kerjakan dulu, baru lihat jawabannya ini. Semoga materi kita kali ini kalian bisa paham. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.